Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nur Okta Delvina dari Pendidikan Sosiologi kelas 3B, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik. Yang pertama adalah mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas tentang apa saja konflik yang terjadi di dalam masyarakat, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain, baik yang disebabkan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah memahami bahwa suatu konflik itu bukan hanya dipengaruhi oleh gesekan antara kelompok dengan kelompok saja. Namun, dalam suatu konflik itu terdapat pengaruh, bentuk, dampaknya, segala macam. Nah, dalam mempelajari mata kuliah ini, saya memahami itu semua. Yang ketiga, Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang heterogen dan majemuk, yang berpotensi akan menimbulkan konflik apabila tidak adanya kepahaman kolektif. Oleh sebab itu, sebagai calon pendidik sosiologi maupun seorang sosiolog yang notabene laboratorium dalam masyarakat, maka mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam menanggulangi maupun mengatasi konflik yang akan terjadi dalam masyarakat. Selain itu, melatih mahasiswa untuk memberikan solusi yang efektif agar terjadinya suasana yang damai dalam masyarakat itu sendiri. Sejak awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia tengah dihadapi oleh pandemi COVID-19. Karena penanganannya dinilai lambat, maka pada saat itu kasus masyarakat yang positif selalu mengalami kenaikan. Oleh karena itu, demi menghambat dan memutus rantai penyebaran COVID-19, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan kegiatan di dalam rumah dan tidak interaksi dengan masyarakat umum terlebih dahulu. Dalam bidang pendidikan, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran bahwa kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi ini akan dilakukan secara jarak jauh atau daring yang dilaksanakan di rumah masing-masing mulai dari SD sampai perkuliahan. Kebijakan pendidikan jarak jauh atau PJJ tidak selamanya bisa dengan mudah diterima oleh semua anak. Mengapa? Karena sebagian anak merasa tidak nyaman dan menolak untuk ada di rumah selama 24 jam. Khususnya bagi anak yang mengalami broken home, yang notabene tidak nyaman berada di dalam rumah dalam kurun waktu yang cukup lama seperti ini. Bagi anak broken home, rumah bukanlah selamanya tempat kebahagiaan, melainkan tempat yang ia bersikeras untuk diabaikan. Contoh peristiwa yang melihatkan bahwa PJJ ini bukan hal yang mudah untuk broken home adalah ia setiap harinya sulit untuk mendapatkan kesenangan karena harus selalu bertemu dengan orang tua yang tidak akrab dengannya dan biasanya melakukan hal yang membuat anak tersebut sedih. Belum lagi, ia harus mengerjakan tugas yang relatif banyak atau menumpuk dari sekolah atau kampusnya. Hal tersebut dapat menekan mental anak broken home. Ditambah lagi, ia tidak bisa mencari kebahagiaan yang sebelumnya selalu ia dapatkan, yaitu interaksi dengan teman-temannya atau pergi ke suatu tempat yang ia nilai nyaman. Hal ini termasuk kepada konflik intrapersonal, yaitu konflik yang melibatkan diri sendiri. Misalnya adalah akibat PJJ ini, anak broken home lebih sering melukai diri dan mengalami overthink serta anxiety. Sumber konflik tersebut adalah psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu teori konflik yang bersumber dari perkembangan kepribadian. Seorang anak broken home tidak merasa bahagia di dalam rumah dan mengalami tekanan mental tambahan akibat PJJ. Adalah suatu konflik yang berdasarkan perkembangan kepribadian. Maksudnya adalah anak broken home memiliki kepribadian tersebut karena disebabkan oleh trauma atau inner child yang ia miliki pada saat kecil di lingkungan keluarga yang membuat ia tidak nyaman di dalam rumah maupun bersama keluarganya. Di setiap hal di dunia ini pasti di dalamnya terdapat suatu hal yang positif maupun negatif. Melihat peristiwa konflik ini, pasti ada sesuatu hal yang dapat diambil sebagai nilai positifnya. Di antaranya adalah yang pertama, anak broken home bisa mengambil hal positif dengan melakukan me time di rumah.
berupa melakukan kegiatan yang ia sukai, misalnya menonton film atau mendengarkan musik di sela-sela kesibukan ataupun tekanannya. Yang kedua, situasi ini memberikan peluang bagi sang anak dengan orang tua untuk lebih banyak interaksi atau deep talk, berupa melakukan komunikasi satu sama lain yang bersifat terbuka dengan menyampaikan hal yang ia resahkan selama ini, sehingga dapat menghasilkan sebuah kepahaman satu sama lain dan introspeksi, baik dilakukan secara langsung maupun meminta bantuan seorang mediator. Yang ketiga adalah anak broken home tidak selamanya akan di bawah tekanan dan dihadapi oleh sendiri, melainkan ada pihak-pihak yang dapat membantu ia, misalnya sahabatnya untuk saling bercerita, ataupun pihak kesehatan seperti psikolog atau psikiater untuk membantunya dalam meminimalisir ketidaknyamanan ia di rumah. Jadi, untuk teman-teman sekalian yang mengalami broken home, janganlah merasa sendiri. Lalu kita ketahui bahwa orang-orang sekitar kita itu menyayangi kita dan merupakan sumber kebahagiaan kita. Banyaklah berkomunikasi melalui sosial media dengan sahabatmu, ataupun jika perlu harus bertemu, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Perlu kita ingat bahwa setiap orang di dunia ini pantas untuk dicintai dan pantas untuk bahagia. Begitupun kamu.